Halo para mahasiswa semuanya, bertemu lagi bersama saya Pak Sutrisna. Pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara untuk membahas suatu topik yang sangat menarik, ya, yang menjadi perbincangan hangat negara kita juga dan menjadi beban SKS juga kita di mata kuliah pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara untuk membahas tentang faktor penyebab korupsi. Nah, mungkin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah mengajak saudara juga untuk membahas tentang pengertian korupsi dan sejarah tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, baik itu zaman pra-kemerdekaan maupun sampai zaman pasca kemerdekaan hingga zaman pandemi saat ini. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengajak saudara untuk lebih mengenal lagi apa faktor penyebab korupsi. Sehingga ketika kita sudah mengetahui faktor penyebab korupsi tersebut, sudah seyogianya kita untuk menghindari hal-hal tersebut agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Baiklah, kita simak materi berikut ini ya. Nah, oke, sebentar ya, ada gangguan. Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, ini kita refresh dulu pengertian pada sebelumnya, yang mana kita sudah pernah mempelajari secara etimologi. Jadi istilah korupsi itu berasal dari bahasa apa saja, kemudian dituangkan dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian inilah alurnya ya. Jadi istilah korupsi itu kalau saya simpulkan yang dipakai dalam bahasa Indonesia merupakan turunan dari bahasa Belanda. Ya, yang mana korup itu berarti buruk ya, tidak suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang dan lain sebagainya ya. Atau bahkan ada yang menyebutkan bahwa korup itu adalah kebejatan, ketidakjujuran ya, tidak bermoral, bahkan penyimpangan dari kesucian agama. Nah, korupsi di Indonesia ya, jadi korupsi di Indonesia merupakan suatu kejahatan yang luar biasa ya, jadi dengan dampak buruk yang sangat luar biasa pula. Itulah korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia ya, bisa dikatakan sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk bagi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Mungkin pada pertemuan berikutnya ya, kita akan membahas bagaimana dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh terjadinya korupsi. Itu sangat mengkhawatirkan dan merupakan salah satu dampak yang sangat buruk. Nah, bagaimana dengan faktor penyebab? Nah, faktor penyebab dari korupsi tersebut. Ya, jadi korupsi tersebut disebabkan oleh faktor apa saja. Nah, kalau kita lihat dari materi ini, jadi korupsi itu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kalau faktor internal itu merupakan penyebab yang datangnya dari diri kita sendiri atau dari individu itu sendiri. Nah, itu disebut dengan faktor internal. Kalau faktor eksternal itu berasal dari lingkungan atau dari sistem yang diikuti oleh individu itu. Ya. Kemudian pencegahan korupsi juga dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor tersebut. Jadi itu salah satu pencegahannya. Jadi setelah kita mengenal adanya faktor internal dan faktor eksternal dalam penyebab korupsi itu, ya sudah seyogianya ya kita menghilangkan perilaku-perilaku tersebut untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Ya. Nah, faktor internal ini sangat kuat ditentukan oleh nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam setiap individu. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter ya yang telah tertanam dalam setiap individu. Semakin rendah nilai-nilai pendidikan karakter dalam setiap individu, ya faktor internal ini akan semakin merajalela sehingga kita akan cepat melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga yang kita harus mengamalkan nilai-nilai pendidikan karakter ya, contohnya kejujuran, bertanggung jawab ya. Jadi hal-hal seperti itu yang dapat membentengi diri kita dalam faktor internal dalam melakukan korupsi ya. Kemudian nilai-nilai anti korupsi ya ini perlu sangat diterapkan oleh setiap individu untuk mengatasi faktor eksternal. Jadi setelah nilai-nilai ini kita terapkan ya dalam rangka ketika kita sudah di lapangan ya untuk mengantisipasi atau mengatasi faktor eksternal agar korupsi itu tidak terjadi ya. Kemudian untuk mencegah terjadinya faktor eksternal selain memiliki nilai-nilai anti
korupsi, setiap individu juga perlu menanamkan prinsip-prinsip anti korupsi. Jadi dalam pendidikan anti korupsi, saudara, juga kita akan mempelajari nanti nilai-nilai pendidikan anti korupsi dan prinsip. Ya, prinsipnya mungkin salah satunya yang saya akan bagikan, yaitu prinsip akuntabilitasnya, bagaimana kita bertanggung jawab khususnya kepada setiap hal atau tugas yang diberikan kepada kita. Yang nilai-nilainya ya nilai integritas, kejujuran, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Mungkin kita akan bahas pada video-video berikutnya ya yang berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi yang bisa membentengi kita dari faktor internal dan faktor eksternal terjadinya korupsi tersebut. Nah, kalau kita lihat dari segi faktor internal, menurut Isa Wahyudi ya, jadi tokoh ini mengklasifikasikan jadi faktor internal itu sifat manusia, kemudian moral yang kurang kuat menghadapi godaan ya, dan gaya hidup yang konsumtif. Jadi lebih besar pengeluaran daripada penghasilan sehingga menyebabkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar tanggung jawab kita maupun di luar batas apa yang kita inginkan. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak mau bekerja keras atau malas, tapi memiliki suatu keinginan yang besar tapi tidak mau untuk bekerja lebih maksimal lagi, tidak mau memanfaatkan waktu untuk mencari penghasilan yang jauh lebih banyak lagi ya, itu karena sifat malas yang tidak mau bekerja keras. Itu salah mungkin ya faktor internal menurut tokoh Isa Wahyudi. Dan menurut Arifin ya, jadi faktor internal itu berkaitan dengan aspek perilaku individu ya tadi ya, mungkin dia gaya hidupnya yang tinggi ya, konsumtif, jadi serba barang-barang yang dia miliki itu harus serba bermerek ya, harus serba branded ya, harus serba update dan lain sebagainya. Tapi dalam satu sisi penghasilannya tidak sesuai dengan hal itu. Jadi itulah yang mungkin memicu ya, karena keinginan tersebut ya akan memicu terjadinya faktor internal itu. Apakah salah kita memiliki gaya hidup yang mewah dan lain sebagainya? Itu tidak salah ya, asalkan apa yang kita hasilkan itu mencukupi untuk membiayai hal itu. Jangan sampai kita gaya hidupnya konsumtif tapi biaya-biaya tersebut kita dapatkan dari melakukan hal kecurangan. Nah, tentu hal itu jelas tidaklah bermoral dan lain sebagainya. Dan ada aspek organisasi, ketika kita ikut di suatu organisasi ya, kita dipercaya oleh organisasi tersebut ya, kita salah memanfaatkan, itu bisa jadi terjadi ya. Dan aspek masyarakat tempat individu dan organisasi itu berada ya, seperti itu. Kemudian, nah ini faktor eksternal ya menurut Riana ya. Jadi faktor eksternal itu dapat mengarah pada beberapa hal ya, dapat mengarah faktor eksternal. Yang pertama, kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Bisa saja kurang tegasnya suatu pimpinan dalam mengawasi bawahannya ya, bisa saja terjadi tindak pidana korupsi. Karena rendahnya gaji pegawai negeri atau gaji pegawai swasta yang memunculkan terjadinya korupsi, karena gajinya yang rendah tapi biaya hidupnya yang mahal, ya jelas itu akan dapat menimbulkan suatu faktor eksternal yang dapat menimbulkan terjadinya korupsi. Kemudian lemahnya komitmen atau konsistensi penegakan hukum atau peraturan perundang-undangan. Jadi ya lemahnya hukum, jadi tidak memang benar-benar diberikan sanksi kepada para tindak pelaku korupsi ini ya, itu yang menyebabkan mungkin dia saja tidak mendapatkan hukuman, maka ayo saya akan ikut. Nah, itu salah satu contoh yang tidak baik ya. Kemudian rendahnya integritas ya, profesionalisme ya, rendahnya integritas kita, profesionalisme. Kemudian mekanisme pengawasan internal ya di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi ya belum mapan ya, mungkin belum transparan dan lain sebagainya, belum bisa diakses oleh beberapa pengawas, jadi masih sangat sederhana. Itu bisa saja terjadi ya. Kemudian kondisi lingkungan kerja ya, tugas jabatan dan lingkungan masyarakat juga bisa menyebabkan sebagai faktor eksternal. Kemudian lemahnya keimanan ya, spiritual kita, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika juga bisa menyebabkan sebagai faktor eksternal. Kemudian faktor eksternal lain yang diungkapkan oleh ICW ya, Indonesia Corruption Watch ya. Jadi ada beberapa faktor politik ya, faktor politik karena kita terjun di dunia politik sehingga mendapatkan rekan politik yang kemudian diiming-imingi suatu hal ya, bisa saja terjadi suatu tindak pidana korupsi. Atau faktor hukum ya, seperti tadi ya, lemahnya penegakan hukum yang ada di negara kita ya, bisa saja terjadi
tindak pidana korupsi. Kemudian faktor ekonomi dan birokrasi ya, itu bisa memuncul terjadinya korupsi. Ekonomi ya jelas ya, jadi rendahnya pendapatan tapi tingginya harga barang dan jasa ya mungkin bisa menimbulkan terjadinya korupsi. Kemudian faktor transnasional, jadi faktor mungkin transparansi ya, transparansi bagi masyarakat kita ya, semua pelaporan-pelaporan belum bisa diakses oleh banyak orang yang mungkin akan menimbulkan korupsi karena ada sesuatu hal yang memang bisa disembunyikan tanpa ada transparansi yang jelas. Nah, ini merupakan teori-teori perilaku korupsi ya dari berbagai teori yang saya temukan. Jadi teori mean and scheme ya menurut Robert Merton jadi menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, jadi sehingga menyebabkan pelanggaran norma. Jadi bisa saja terjadi hal seperti itu. Kemudian menurut teori solidaritas sosial, jadi teori yang lain yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas, yang mana teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Bisa saja karena ada tekanan dari masyarakat, ya sehingga ada godaan yang mungkin menimbulkan terjadinya korupsi. Kemudian menurut teori John and teori, jadi teori ini juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik dihadirkan oleh Jack Bullock-Lee, yang mana teori-teori ini berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi karena keserakahan ya, karena adanya kesempatan, bisa saja itu halnya bisa membutuhkan terjadinya korupsi karena ada kebutuhannya seperti tadi ya, ada kebutuhan yang terdesak dan adanya pengungkapan. Itu teori-teori menurut teori yang ada ya. Kemudian ini merupakan salah satu pengadian ya. Jadi kalau saudara menemukan kejanggalan dalam birokrasi yang saudara temukan ya bisa melalui SMS pengaduan dari KPK ya, silakan nanti di telepon call centernya atau bisa dikunjungi website dari KPK atau SMS pengaduan dan lain sebagainya. Itu harapannya ya. Jadi ketika kita berani untuk melaporkan suatu tindakan kecurangan, yaitu otomatis kita sudah berkontribusi bagi bangsa dan negara ini karena kita sedang menyelamatkan aset besar dari bangsa Indonesia. Jadi seperti itu saudara. Jadi dapat saya simpulkan bahwa ada dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah faktor internal, yang mana faktor internal itu sangat berkaitan dengan individu itu sendiri. Kemudian faktor eksternal penyebab korupsi itu ya faktor yang berada di luar individu kita, seperti faktor lingkungan kerja, faktor masyarakat, dan faktor-faktor yang lainnya yang di luar individu kita. Kalau faktor internal itu sudah kita ketahui dan kita sudah kuat secara internal maupun secara spiritual dan lain sebagainya, maka faktor eksternal itu tidak akan bisa mempengaruhi kita dalam melakukan tindak pidana korupsi. Nah, jadi seperti itu saudara penjelasan saya mengenai topik kita pada hari ini, yaitu faktor penyebab korupsi. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan dengan adanya teori ini, adanya video ini, kita diingatkan kembali bahwa ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga dengan mengetahui faktor tersebut ya kita tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam rangka Indonesia yang bebas dari korupsi dan diri kita yang berintegritas tanpa melakukan tindak pidana korupsi. Baiklah saudara, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua.